Sambil ngecas, Pak, lobet. Screen-nya kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Muter-muter. Kelihatan, Pak. Bisa dengar ya? Jujur. Oke, kita bahas ya. Di mute dulu. Halo, di mute. Nah, videonya tetap aktifkan. Kalau ada slide-nya yang nggak kelihatan, beritahu kami ya. Kita akan bahas satu hal, namanya enumerasi ya. Ini di section 9 di mata kuliah kita, di praktikum struktur data. Apa sebenarnya enumerasi? Jadi kurang lebih pengertian secara umumnya adalah merupakan salah satu tipe yang dapat dibuat sendiri oleh pemogram. Jadi di struktur data khususnya, jadi teman-teman sebagai programmer bisa ngebuat satu designing sendiri tentang software. Nah, salah satunya pakai teknik enumerasi. Tipe ini biasanya digunakan pada variabel yang nilai kemungkinannya terbatas atau nggak begitu banyak. Nilainya dinyatakan dengan nama pengenal. Contohnya seperti itu ya, tipenya misal sistem operasi sama dengan ada Unix, Linux, Windows XP, 7, dan Mac OS. Atau kita ambil contoh lainnya, jenis kelamin ada pria, ada wanita. Kenapa saya sampaikan mengenai enumerasi? Teman-teman kemarin sudah sempat baca-baca sedikit lah mungkin ya, di modul itu ada beberapa teori-teori yang bisa Anda baca. Cuman kalau di enumerasi saya tambahkan sendiri, dan untuk di kelas praktikum, nanti Anda bikin satu software juga, enumerasi. Jadi logiknya kurang lebih seperti ini. Jadi nanti teman-teman kan calon sarjana komputer harus paham flowchart system atau flowchart. Sorry. Nggak ada gambarnya. Nggak ada gambarnya ya? Oke, sebentar. Nggak ada gambarnya, Pak. Layarnya abu-abu. Oke, sebentar. Kalau sekarang? Ada, Pak. Ada, Pak. Oke, slide ya, enumerasi ya? Ya, enumerasi. Oke, jadi saya ulang ya, tadi kan nggak ada slide-nya, belum ya? Nah, ini tadi yang saya baca, saya udah paparin. Ya, seperti yang saya bilang tadi, enumerasi ini biasanya dipakai teman-teman programmer ketika dia mau bikin satu compiler baru, misal dia mau ngoprek tertentu, kemudian dia mau nambahkan tipe-tipe sendiri, bisa dimasukkan kurang lebih seperti itu. Nah, ini logiknya, flowchart system. Jadi teman-teman ketika nanti jadi sarjana komputer, kita nggak bisa ngomong hanya berdasarkan cara ngomong biasa. Jadi kita harus bisa pindahkan itu dalam bentuk flowchart system. Nanti lama-lama teman-teman juga terbiasa. Ini flowchart sistem enumerasi yang saya buat, jadi sederhana sekali kok, hanya start, kemudian enumerasi logiknya, kita harus tahu logiknya seperti apa. Lalu di situ ada proses input ya, ada begin, sysoperasi, dalam kurungnya misal X, Y, Z, itu kayak sistem operasinya yang dimasukkan, kemudian case-nya apa. Kemudian ada direct database ya, jadi ada direct database itu di sini, yang bentuknya seperti tabung. Oke. Kemudian ketika itu sudah dimasukkan, tinggal ditampilkan aja teks dan keterangan. Lalu end. Selesai. Kemudian, ini skripnya. Teman-teman bisa lihat skripnya. Materi ini tadi udah saya kirim juga ya di apa namanya, di grup. Jadi teman-teman nanti hanya tinggal bikin create satu software namanya, satu form lah namanya enumerasi dengan script seperti ini. Nanti hasilnya setelah pakai script yang tadi,
Hasilnya hanya menampilkan seperti ini kok. Ada Unix, ada Linux, ada Windows 7. Jadi dari skrip yang dibuat tadi dengan konsep enumerasi, jadi teman-teman hanya menampilkan 3 baris ini. Sebenarnya sangat sederhana ya, kayak kita ngetik di Word, cuman bedanya kita ngetiknya versi skrip, ya, versi pakai Borland. Kemarin pikir saya mau pakai apa namanya Android ya, tapi kayaknya kasihan kalian nanti takutnya pusingnya cukup dalam. Nanti kita sambil jalan aja. Jadi saya pikir kita main di OOP dulu, kita banyakin, kita tambahin beberapa materi-materi program, kayak enumerasi, nanti juga record akan saya tambahkan sedikit-sedikit sebelum UAS. Jadi itu pemaparannya nggak banyak, kita hanya fokus hari ini untuk praktikum, hanya ini. Nanti teman-teman akan mengerjakannya kurang lebih 1 pekan ya, untuk mengerjakan skrip ini. Mungkin banyak kita dialog saja ya, biar nggak ada gambar Pak, ada Pak. Oke. Jadi hanya itu kontennya, sangat sedikit sekali kok. Jadi kita akan lebih banyak dialog. Jadi teman-teman nanti dari yang kita berikan tadi, jadi tinggal ngoprek, bikin di Borland DLP, di running, hasilnya seperti yang tadi itu. Mungkin itu, silahkan yang ingin bertanya, mengajukan dialog, silahkan. Misal masih belum paham atau Pak Ari ini ngomong apa sih gitu, bingung. Gitu. Silahkan. Pak. Ya. Pak. Itu apa yang tadi tuh bisa dikirim lewat grup nggak Pak? Biar bisa dibaca ulang. Soalnya kalau handphone samar-samar tulisannya. Kan tadi udah. Udah ya? Di grup itu. Maaf ya Pak, berarti saya nggak buka. Oh, ada di grup kok. PowerPoint-nya saya sudah kirim. Jadi tinggal dibuka, di situ skripnya ada. Sengaja nggak saya bikin teks karena biar kalian nggak copy paste. Kalian akan mencoba mengetik itu ulang. Sedikit kok skripnya, paling berapa ya? 12 atau 16 baris. Pak. Jadi gitu. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Silakan, ada yang mau bertanya? Halo? Halo, siapa ini? Udah kayak kuis lock white kopi sih, halo-halo. Apa Pak tahu? mau nanya, Boleh? mau minta penjelasan ulang soalnya tadi sinyalnya susah Pak. Oh gitu. Yang mana yang dijelasin? Tadi nggak ngeliat. Oh nggak ngeliat? Yang tadi dari awal. Udah dari awal ya? Oke, toh. Kita berikan request-nya Anton. Cuma sampai skrip tadi. Oh, yang depan belum ya? Belum, yang susunannya. Ini? Nah ya, dari start. Dari start tuh. Jadi, nanti kan Anton saya berikan skrip ya. Di halaman berikutnya ada skrip. Ya. Tapi sebelum memasukkan skrip, Anton pahami ini dulu. Sederhana kok. Jadi hanya enumerasi logiknya Anda harus tahu. Oh, skrip enumerasi nanti dipakainya buat menggantikan sesuatu variabel yang sudah disetting dari awal. Jadi kita bukan database murni ya, hanya direct database di sebelah kanan ini ya, Ton ya. Kemudian di situ ada begin, ada sistem operasi, dideklarasikan, lalu nampilin. Di tampilan teks dan keterangan itu ini maksudnya. Nah, ini teks dan keterangan hasilnya gitu. Jadi flowchart sistemnya sudah kita gambarkan di awal. Ini skripnya. Jadi ada prosedur, form bab 2, form create, kemudian tipenya itu ya, T sistem operasi sama dengan Unix, Linux, sampai macOS, lalu kita deklarasikan variabelnya. Sistem operasi kita set sebagai T sistem operasi. Jadi kita migrasikan jenisnya, kemudian teks kita identifierkan sebagai tipe data string, keterangan kita jadikan tipe data string, kemudian S kita identifierkan sebagai T sistem operasi. Lalu begin. Jadi struktur codingnya seperti itu. Ketika begin, sistem operasi titik 2 sama dengan Unix, Linux, Windows 7 titik koma. Di bawahnya, setelah kita mendeklarasikan semua, kita ingin menampilkan isi sistem operasi yang sudah kita setting di atas. Kita gunakan for S. For S titik 2 sama dengan Unix, Mac to OS do-nya, lalu if kalau S-nya ini berisi sys operasi, kemudian dibeginkan. Case S-nya, Unix, dia akan menampilkan Unix.
Linux akan menampilkan Linux, XP menampilkan XP, 7 menampilkan 7, dan macOS menampilkan macOS. Nanti ketika sudah end titik koma, jadi teks Anda akan menampilkan dari penginputan itu tadi akan ditampilkan. Terus kenapa nanti yang tampil hanya 3? Karena di sys operasi yang ingin kita tampilkan hanya ada Unix, Linux, dan Windows 7. Jadi ketika kita deklarasikan case yang lain, selain itu kan ada macOS, kemudian ada XP, karena dia tidak masuk identifier enumerasi, jadi dia nggak akan tampil. Gitu, Mas Anton, logiknya. Baik, Pak. Siap, Pak. Oke. Terima kasih banyak, Pak Ari. Ya, sama-sama. Kan udah lama liburan, kita mulai ini. Pak Ari ini ngerjainnya pakai aplikasi apa, Pak? Borland Delphi Borland dong, Delphi. Gimana Borland sih? ya? Atau pakai Android Studio aja kita, biar seru. Pakai TikTok deh. Apa itu Pak? Android Studio Pak? Android Studio juga platform pemrograman. Wih, Rama Demantoro hadir nih, ayo dia kemana manusia? Nginstal lagi nanti. Mungkin di spek komputer sih ya, takut yang speknya nggak terlalu tinggi, agak gimana gitu biasanya. Kita Delpian dulu aja ya, nggak apa-apa ya? Ya, setuju. Ya. Iya nggak apa-apa Pak, biar nggak download lagi. Iya, Pak, nggak apa-apa. Kuasai aja Delphi-nya. Ya saya tahu kemarin beberapa yang teman-teman buat itu baik, Pak. copy paste. Tapi saya harap jangan terlalu ngandelin copy paste ya. Karena kalian juga harus nanti bisa bikin program juga gitu kan. Kan kalau di prodi kita basicnya sebenarnya Android sama multimedia. Jadi nanti ini sebagai dasar programmingnya, jadi teman-teman nanti bisa paham. Gitu. Silakan yang mau nanya lagi. Evi mau nanya? Yang mulai kepalanya berasap. Pak Ari Niki mau ngomong nanya apa tuh, sih? Pak. Panik dia Pak. Yo, Niki. Dong Pak. Baru semester 2 ya. Apa-apalah. Silakan. Yang lainnya? Rama mau nanya, Rama? Mau dia Pak, cuma malu-malu. Malu-malu. Yoga mau nanya? Oh, ada ini loh tentang Clement Poli. Siapa yang belum paham? Nanti biar nggak gupek di grup. Kita bukan hanya lah. Ini agak kalian butuh teliti lah. Nanti ketemu debak kan, titik koma kurang, teman-teman akan kena bug ya. Anda tahu kan bug nilainya berapa? Karena nanti akan kita nilai. Jadi saya harap running semua lah. Musuh ketika orang programmer itu hanya 2, ketemu musuh bugging atau running. Jadi scoringnya hanya 2 ya. Kalau Anda nanti pekan depan nggak ada yang jalan ya hajar 20 aja ya. Yes, gitu. Selesai. Jangan dia Pak. Iya. Nanti biar Anda suatu saat ketika nanti jadi programmer beneran, nggak main-main. Nanti bikin software yang penting asal aja nanti bisa tutup perusahaan orang, nggak boleh. Harus sangat bertanggung jawab dan apa ya, telitinya harus sangat tinggi. Gitu. Baik Pak. Ya, silakan. Anak Deadline-nya Selasa pekan ya, Pak? Iya, Selasa depan ya. Atau besok aja. Jangan ya Pak. Ini aja otak masih Sekarang dia masih mikir keras ya, Pak? Alah, mikir keras apa? Minggu Pak. Itu sama Sudrajat paling sambil mejem itu di lab itu. Iya. Bejemnya tidur Pak. Mejemnya tidur. Silahkan, ada lagi? Kuliah tatap muka kapan, Pak? Kayaknya sih ya mengikuti aturan Kementerian Pendidikan ya. Tahun depan. Alhamdulillah. Depan sama ya. Tahun depan? Tahun akademik Serius, berikutnya. Tahun akademik berikutnya. Ini kan genap. Nanti di tahun berikutnya. Bukan tahun 2021. Berarti Insya pas Allah. Oktober Pak ya? Oktober Pak ya?
Ya doain aja lah ya. Karena kan kita ngikut kementerian juga, resikonya loh. Oke, Pak. Ilham mau Pak, nanya nih. kalau uangnya Sebentar. kapan, Pak? Sebentar ya. Ilham mau tanya Pak, kalau di Delphi buatnya di form mana ya Pak? Masih belum paham. Bikin form baru juga, Ham. Bikin form baru satu. Nanti diketiknya di formnya. Diklik 2 kali. Tek. Gitu. Sorry ya, kita masuk ke share screen lagi, biar Ilhamnya paham. Nah, ketika Ilham udah paham di sini, nanti ada dapat script. Nah, script ini kan dibaca tuh. Prosedur T form bab 2 titik form create. Jadi, script ini ditulisnya di form, bukan di button, bukan di teks ya. Bukan di button, bukan di teks, tapi di formnya. Caranya gimana? Anda klik 2 kali di formnya, tek, dia akan langsung masuk ini. Ya, Gitu. Pak. Nanti ke kebun mana, Des? Nanti ke kebun mana? Ya, Kebun mana? gitu ya, Ilham. Oh, Dia nggak bisa voice. Nah, itu dia. Ya, Ham. Kamu ngangguk aja, Ham, kalau kedenger suaranya. Nah, gitu. Minimal saya ngerti kamu dengerin. Diam aja. Oh, kamu laki-laki penyuka panda gitu ya? Waduh. Saya pikir kamu rocker loh. Rupanya melankolis juga. Pak, UAS kapan ya, Pak? UAS harusnya bulan ini sih. Tanggalnya kayaknya pertengahan ya. Oh, Udah ini ya, nggak betah ya di rumah ya, pengen kampus ya. Pak, iya. UASnya online apa ke kampus, Pak? Hmm? UASnya online apa ke kampus, Pak? Kayaknya online. Online. praktek juga online ya, Pak? Iya, iyalah yang penting kalian bikin software aja lah, mau kopas juga saya lillahi ta'ala aja lah. Alhamdulillah. Baik benar. Padahal Alhamdulillah. pengennya saya disiksa kalian itu kan, diuji kan, Janganlah, Pak. ditongkrongin gitu. Biar Sudah banyak keringetan. ujian, Pak, dari Allah. Masa Bang Bapak uji lagi? Ya enggak lah, Pak, biar itu jago maksudnya- coding. Hah? Itu cuma masukin skrip itu doang kan, Pak. Terus nanti hasilnya itu keluarnya yang cuma bacaan Linux, yang 3 itu ya, Pak ya, hasilnya. Iya, hanya itu dong. Gampang kan? Kecil banget. Enggak, yang gambar-gambar itu nggak usah kan, Pak, cuma skripnya doang. Enggak, gambar itu begini, namanya flowchart. Nanti suatu saat kamu dapat mata kuliah analisa perancangan sistem informasi. Itu cara buat begituan. Tapi karena saya biasanya kalau sesama orang komputer pasti bicaranya pakai model begitu kan. Jadi itu tidak ada di software, tapi itu kayak kalau kamu bisa main musik, itu notasi baloknya. Jadi ketika kamu bikin sesuatu itu yang kamu baca gitu. Nanti ketika jadi sarjana komputer, kamu dapat proyek gede, ya kamu lihat flowchart sistemnya. Gitu. Ya, Dew? Ya, Pak. Ada lagi yang lain? Itu siapa kah? Oh, ini yang kemarin digendongin si Agis ya? Iya. Kok Bapak tahu? Waduh. Aduh. Oke. Gimana? Silahkan yang mau nanya lagi. Selfie dari Liwa. Sehat, Sel? Liwa, Lampung Barat, Pak. Oh, ke sana lagi. Oh. Aman ya? Dari Liwa. Liwa. Emang beda Mirjan ya? dari Liwa, Pak. Beda tak? Mirjan. Lampung Barat sama Liwa? Apa, Pak? Beda ya? Liwa sama Lampung Barat? Sama, Pak. Cuma sama aja. Ya sama. Kenapa saya diketawain ya? Kan sama. Beda RT, Pak. Oh, beda RT. Beda RT. Beda RT. Pikir saya salah nyebut. Saya lu tahu. Yuk, ada lagi nggak? Kalau nggak ada, kita Beda RW cukupkan juga, Pak. biar agak irit. Nggak ada kayaknya, Pak. Apa nih? Nggak ada. Nggak ada? Cukup? Kalau cukup, Siap, cukup, Pak. mungkin nanti yang di kelas teori saya lihat kegiatan dulu ya, karena ada persiapan akreditasi. Nanti kalau memang waktunya saya nggak bisa untuk Zoom, saya berikan materi aja ya ke grup ya. Jadi nanti dipelajari Iya, bareng-bareng. Pak.
Baik, Pak. Seperti itu. Kita akan mengakhiri pertemuan ini. Terima kasih. Salam sehat ya. Pak, ada absen lagi nggak, Pak? Terima kasih kembali, Pak. Apa, Ton? Apa, Ton? Ih, bukan saya, Pak. Bukan ya? Siapa yang ngomong tadi ya? Iya. Oh, nggak ada ya? Nah, adalah. Mungkin saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Pak. Ya. Terima kasih, Pak.